Bagaimana jadinya jika sumur air Zam-Zam ditemukan di Indonesia? Air yang disebut-sebut paling murni di dunia ini ternyata tidak hanya terdapat di Mekah, Arab Saudi. Sebab siapa sangka, kota Cirebon memiliki sumur dengan air yang dipercaya masyarakat setempat memiliki khasiat yang sama dengan air Zam-Zam. Lebih tepatnya, di Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang terletak di Kompleks Keraton Kesapuhan. Menurut kisah yang beredar, sumur yang disebut dengan Banyu Cis Sang Cipta Rasa ini dahulunya merupakan tempat berwudu para wali songo, termasuk Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati. Uniknya, kedua sumur tidak berbentuk seperti sumur pada umumnya dan lebih terlihat seperti kolam kecil. Meski demikian, masyarakat setempat mempercayai bahwa air dari sumur memiliki sejumlah khasiat, seperti mengobati berbagai macam penyakit serta menjaga kesehatan tubuh. Lantas saja sumur ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Dan untuk merasakan khasiatnya, para pengunjung biasanya akan membasuh wajah bahkan meminum air dari sumur. Tak jarang pula, mereka sengaja membawa wadah untuk membawa pulang air ajaib tersebut. Selain sumur air Zam-Zam di Cirebon, terdapat sumber mata air lainnya yang tak kalah menarik. Untuk menelusurinya lebih jauh, asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik sumur dan kolam ajaib dalam jelajah waktu dan cerita. Kudus, sebuah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang kental akan nuansa Islam. Maka tak heran jika kota Kudus dijuluki sebagai kota santri. Dan salah satu ikon peninggalan sejarah Islam yang populer adalah Masjid Menara Kudus, tempat di mana Sunan Kudus dimakamkan. Di tempat ini pula, terdapat mitos yang sudah dipercaya secara turun-temurun, yaitu keberadaan sumur yang disebut dengan Banyu Panguripan atau air kehidupan. Menurut mitos yang beredar, Banyu Panguripan berada tepat di bawah Menara Kudus. Ajaibnya, air tersebut dipercaya dapat membuat siapa saja yang meminumnya menjadi awet muda. Tak hanya itu, konon semua makhluk yang sudah tak bernyawa pun dapat hidup kembali dengan cara dimandikan atau diminumkan air ajaib ini. Namun Sunan Kudus akhirnya menutup sumur karena khawatir akan dikultuskan oleh banyak orang. Beralih ke Dieng, kawasan dataran tinggi satu ini memang dikenal akan objek wisatanya yang menawan. Salah satunya adalah Sumur Jalatunda. Uniknya, sumur dengan kedalaman sekitar 150 meter dan berdiameter kurang lebih 80 meter ini merupakan sumur alami yang terbentuk dari aktivitas vulkanik Pegunungan Dieng. Kemudian menyisakan cekungan dan lama-kelamaan terisi dengan air hujan. Selain kisah terbentuknya sumur, ada pula legenda yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Konon, Sumur Jalatunda merupakan pintu menuju bumi lapis ketujuh atau Saptro Pratolo. Versi lain mengatakan bahwa cekungan sumur merupakan jejak kaki tokoh pewayangan Pandawa yang saat itu sedang marah dan menghentakkan kakinya ke tanah, hingga terciptalah lubang yang amat besar. Di balik kisahnya yang masih menjadi perbincangan, ternyata sumur raksasa ini juga menyimpan sejumlah misteri, hingga disebut-sebut sebagai sumur ajaib. Jika ada yang mampu melempar kerikil hingga melintasi sumur ke sisi seberang, dipercaya harapannya akan terkabul. Dari mitos inilah, nama Jalatunda diambil. Jala memiliki arti jaring, sedangkan tunda berarti belum terlaksana. Dapat dikatakan Sumur Jalatunda menampung segala permintaan yang selama ini tertunda. Tak hanya sumur, beberapa sumber mata air juga dipercaya memiliki keajaiban tersendiri. Berikut asal-muasal merangkumnya untuk Anda. Pertama, surga kecil yang tersembunyi di Kabupaten Bandung Barat. Kolam Sendang Gelis Kahuripan saat ini menjadi salah satu destinasi wisata pilihan bagi para wisatawan. Bagaimana tidak, airnya masih sangat jernih dan dikelilingi oleh rimbunya pepohonan. Belum lagi, letaknya yang berada di tengah perbukitan dan persawahan membuat suasana asri dan alami masih sangat terasa. Tak heran jika tempat wisata ini nampak indah dan eksotis. Di balik keindahannya, air dari kolam tersebut dipercaya memiliki sejumlah manfaat. Konon, saking jernihnya, kandungan oksigen dalam air sangatlah tinggi, sehingga kolam ini dipercaya sangat bagus untuk kesehatan kulit. Terutama bagi Anda yang menginginkan kulit mulus dan cantik. Bahkan dapat membuat tubuh menjadi awet muda loh pemirsa. Selain itu, beredar pula mitos mengenai kejernihan dari kolam Sendang Gelis Kahuripan. Konon, meskipun didatangi banyak pengunjung, kolam ini tidak pernah keruh. Bahkan saat hujan deras sekalipun, air di dalam kolam tetap terlihat bening bagaikan kristal.
Dipercaya banyaknya pepohonan rindang berusia ratusan tahun yang menyebabkan keadaan kolam selalu bersih. Namun tak hanya di Indonesia, sebab Jepang pun juga memiliki kolam yang tak kalah unik, yaitu kolam darah. Seperti namanya, Blood Pond Hot Spring, memang memiliki warna semerah darah. Lantas saja, kolam air panas alami ini menjadi destinasi wisata pilihan karena disebut-sebut sebagai salah satu fenomena alam unik di dunia. Sebenarnya warna merah darah tersebut berasal dari kandungan zat besi tinggi yang bercampur dengan air panas. Belum lagi suhu air diperkirakan mencapai 90 derajat Celcius. Hal inilah yang menyebabkan pengunjung dilarang untuk berendam meski air dari kolam memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan. Namun, Anda tetap bisa membeli salep yang terbuat dari tanah liat di sekitar kolam jika ingin mengatasi berbagai macam penyakit kulit. Itulah sederet mitos serta fakta menarik mengenai sumber air yang dipercaya memiliki khasiat. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda juga mempercayainya? Pemirsa asal muasal, gaya hidup sehat saat ini memang tengah digandrungi sebagian masyarakat dunia. Dan jus menjadi salah satu minuman sehat yang banyak dikonsumsi. Selain menyehatkan, biasanya harga dari jus masih terjangkau. Namun berbeda dengan jus satu ini, di mana dibanderol dengan harga fantastis layaknya wine. Adalah jus apel bermerek Kiesner Swiss, di mana harga per botolnya mencapai 117 juta rupiah. Yang membuatnya dibanderol dengan harga selangit bukanlah karena isi jusnya, melainkan karena desain botolnya yang dibuat tahun 1942 dan menjadi satu-satunya jus apel satu itu. Menariknya lagi, belum ada informasi bahwa tutup botol jus apel tersebut pernah dibuka. Tak hanya mempunyai harga yang fantastis, ada juga beberapa jus yang dibuat dengan bahan-bahan yang tak lazim. Lantas apa sajakah itu? Untuk itu, asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik jus dengan bahan dasar tak lazim dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa asal muasal, jus dengan bahan dasar tak lazim yang pertama berada di negara Peru. Jika berkunjung ke negara ini, maka Anda akan menemukan jus ikan yang dijadikan salah satu menu sarapan warga Peru. Jus ikan atau leche de tigre sendiri juga sering disebut sebagai susu macan karena memiliki warna putih pucat seperti susu. Padahal jus ini sebenarnya tidak terbuat dari susu, melainkan dari daging ikan mentah yang dihaluskan bersama dengan daging seafood serta bumbu-bumbu lainnya. Inilah yang membuat leche de tigre terlihat seperti susu. Penduduk lokal Peru meyakini jika sarapan dengan leche de tigre akan memulihkan kondisi tubuh serta terlihat lebih awet muda. Masih berada di Peru, tepatnya di Pegunungan Andes, terdapat juga jus unik yang bahkan bisa dikatakan lebih ekstrim. Jus kodok, atau yang biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai Viagra perunia. Jus ini dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit asma ataupun bronkitis, serta dapat meningkatkan libido. Jus ini terbuat dari katak air yang berada di Danau Titicaca. Sayangnya, sejak tahun 2004, kodok berjenis Delmatoboeus chuleus ini terdaftar sebagai binatang yang terancam punah oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam. Nah, untuk membuat jus kodok khas Peru ini dibutuhkan 1 ekor katak hidup. Lalu katak tersebut akan dihantam ke meja sampai mati. Barulah nantinya dikuliti dan dihaluskan bersama dengan bahan-bahan campuran lainnya seperti wortel, akar tanaman macam Peru, dan madu. Meskipun penjualannya sudah dilarang, namun masih banyak pasar gelap yang menjajakan minuman ini. Hal itu tak terlepas dari tradisi maupun budaya yang mempercayai pentingnya mengkonsumsi jus kodok sebagai warisan nenek moyang mereka. Meski demikian, belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa jus kodok benar-benar berfungsi sebagai obat. Beralih ke Amerika Serikat, tepatnya di downtown Miamisburg, Ohio, terdapat salah satu toko bernama Grandpa Joe's Candy Shop yang selama puluhan tahun ini membuat minuman bersoda dengan tampilan kuno. Secara mendadak, justru mencetuskan ide unik yang membuat jus soda acar. Minuman ini terbuat dari jus acar asli dan gula tebu. Memiliki cita rasa yang asin dan berkarbonasi, minuman ini dibanderol dengan harga $2,5 atau sekitar Rp35.000 per botolnya.
Bila berkunjung ke Ohio, Amerika Serikat, mungkin jus acar ini bisa dijadikan alternatif oleh-oleh untuk dibawa pulang. Pemirsa asal muasal, kabarnya pembuatan jus pertama kali ditemukan dari naskah Laut Mati yang ditulis tahun 150 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa buah delima dan buah ara yang ditumbuk kemudian diperas dipercaya dapat meningkatkan kesehatan dan kecantikan. Lalu di tahun 8000 sebelum Masehi, sekelompok pembuat anggur menjadi bukti adanya proses produksi jus. Meskipun proses produksinya lebih ke arah pembuatan wine, jus yang sering diolah saat itu adalah lemonade yang muncul pada abad ke-16 di Italia. Setelah terinspirasi dari Timur Tengah, jus jeruk kemudian mulai dipasarkan pada abad ke-17. Minuman jus atau sari buah sendiri merupakan suatu produk olahan berbahan dasar buah-buahan yang kaya akan kandungan gizi serta memiliki rasa yang menyegarkan. Biasanya, sari buah yang populer dikonsumsi sebagai minuman ini dibuat dari beberapa campuran buah dan sayur yang kemudian diblender bersama sedikit air. Hal ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengkonsumsi buah dan sayur secara praktis, tanpa mengurangi manfaat vitamin dan mineral dalam buah atau sayuran tersebut. Menariknya, kini minum jus juga dapat dijadikan sebagai terapi untuk menurunkan berat badan loh pemirsa. Pada tahun 1920, seorang ilmuwan asal Jerman bernama Max Gerson berhasil mengembangkan terapi diet vegetarian dan jus dari bahan segar. Dan hingga kini, karyanya masih dikembangkan di Gerson Institute.